Salah satu sikap terburuk dalam hidup manusia adalah kepala batu. Mengapa? Saya pelajari orang yang kepala batu biasanya tidak mau mendengar nasihat, sebab ia merasa sudah tahu banyak. Bahkan kadangkala nasihat baginya adalah sebuah ancaman atau serangan yang harus dilawan. Orang yang kepala batu cenderung tidak mau dirubah, sebab dia merasa sudah benar. Keadaannya saja yang memaksakan seperti itu. Karena itulah dia cenderung berjalan di tempat tanpa melihat kemajuan dalam hidupnya. Orang yang kepala batu cenderung tidak mau menerima kritik. Kalau ada yang mengkritik dia, kecenderungannya marah, tersinggung, mundur dari pelayanan, atau dari apa yang dia kerjakan. Baginya, kritik harus dilawan dengan keributan yang besar. Orang kepala batu selalu merasa yang terbaik. Sifat buruknya adalah sombong. Jadi kepala batu dan kesombongan adalah sifat yang paling menopang. Jadilah orang percaya yang rendah hati dan selalu mau dikoreksi. Apa akibat kalau kita memaksakan kehendak kita? Ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mengambil keputusan yang salah. Setiap kali kita tidak mau mendengar dan mengikuti tuntunan Tuhan, setiap kali tidak mau belajar dari hikmat Tuhan, maka kita akan cenderung mengambil keputusan yang salah, sebab tidak mau berpikir panjang. Kalau hari-hari ini saudara-saudara sedang memaksakan kehendak saudara, cepat bertobat. Jangan sampai sengsara dan hancur dulu baru sadar dan bertobat. Yang kedua, mudah menyakiti orang lain. Suami yang suka memaksakan kehendaknya akan menyakiti hati istrinya. Istri yang suka memaksakan kehendaknya akan menyakiti hati suaminya. Orang tua yang memaksakan kehendaknya akan menyakiti hati anak-anaknya. Pemimpin yang memaksakan kehendak akan menjajah anak buahnya. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jangan paksakan kehendakmu. Kita harus punya prinsip, namun prinsip kita haruslah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Yang ketiga, merusak masa depan kita sendiri. Dengan memaksakan kehendak, maka kita sebetulnya sedang merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi dengar, belajar berserah kepada Tuhan, belajar berpikir yang matang dan mendengarkan nasihat, maka di situ akan melihat keberhasilan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita menutup diri untuk kritik dan nasihat, maka masa depan kita sendiri yang rusak. Yang keempat, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya. Alkitab menjamin kita bahwa melewati badai sekalipun, selama Tuhan memimpin kita, maka hidup kita akan aman. Meskipun kita lemah, tidak punya apa-apa, dan tidak punya siapapun, tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, maka segalanya hebat dan dahsyat. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Luar biasa. Saudaraku, keras kepala, memaksakan kehendak, dan kesombongan adalah trio yang tidak terpisahkan. Saling menopang. Marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, setia, taat, dan dengar-dengaran agar perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah, jika kita mau berubah, tidak memaksakan kehendak, Tuhan akan menolong kita. Berkat-berkat akan mengalir dalam hidup kita.